Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak yang tergabung dalam Badan Kenadiran Masjid, kemudian panitia kajian, dan semua kita yang hadir di sini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Mari kita memuja Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semua puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pemilik semua puji. Puja-puji kita sesama makhluk pada hakikatnya majazi dan hakikinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sembaring setelah itu kita bersalawat kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan baginda Habibuna pada waktu di mana kita harus bertemu dengan beliau, di antaranya adalah di telaga. Ketika semua umat manusia dalam kehausan, maka umat Nabi Muhammad mendapat kesempatan untuk minum di telaganya. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya merasa bahagia di tengah-tengah murid Ustadz Pinta Tarigan hari ini, dan saya tidak menggantikan beliau karena beliau nggak bisa digantikan, tetapi mengisi waktu kosong bagi antum semua sudah hadir kemari, dan untuk memanfaatkan waktu maka kita diskusi dengan sebuah tema, yaitu fluktuasi iman bagi seorang muslim. Seakan-akan iman itu adalah sebuah frekuensi, kadang-kadang bisa naik, bisa turun, bisa melejit ke atas, ada pemicunya, tapi juga bisa down ke bawah ketika ada sesuatu yang menyebabkan dia jatuh. Begitulah iman digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai kita pada pembahasan itu, kita dudukkan dulu tema kita, terutama tentang konsep iman. Sudut pandang yang kita gunakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut bahasa, iman itu at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dari kata saddaqa yusaddiqu, tasdiqan, artinya membenarkan. Asy'ariyah, mereka mendefinisikan iman berdasarkan makna kebahasaan ini. Oleh sebab itulah, maka Asy'ariyah mengatakan iman itu adalah at-tasdiq. Kalau kita merujuk kepada tokoh-tokoh Asy'ariyah, yaitu pengikut Asy'ariyah, terjadi perbedaan di antara mereka. Al-Ghazali sedikit berbeda mendefinisikan, tapi intinya semua adalah bermuara pada at-tasdiq, yaitu pada makna bahasa membenarkan. Kalau belakangan kita merujuk, pendefinisian iman itu hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tasdiq bil qalbi atau at-tasdiq bil jinan, wa qaulun bil lisan atau al-qaulu bil lisan, kemudian wal amal bil arkan. Iman itu adalah dalam bahasa yang lain disebut dengan iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amal bil arkan atau bil jawarih. Iqrar, pengakuan lisan, gerak lisan yang membangun kata membenarkan. At-tasdiq, iqrar, pengakuan, sebuah pengakuan, iqrar bil lisan, dengan lisan. Kemudian tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati, kemudian dilakukan dengan semua anggota tubuh. Wa amal bil jawari. Akhirnya kita melihat belakangan terjadi pengerucutan
antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun nanti ada sisi-sisi perbedaan. Karena kalau kita melihat misalnya Al-Izz ibnu Abdissalam itu akan membagi nanti ada iman hakiki, ada iman majazi. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan di sana ada aslul iman, ada far'ul iman. Ada asal iman, pokok keimanan, ada far'ul iman. Di sekitar inilah makna iman dipahami oleh baik kalangan Asy'ariyah maupun kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada referensi-referensi awal seperti yang dikutipkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau tidak kurang dari 1000 orang ulama yang beliau datangi, bahkan waziyadatan, lebih dari itu. Ketika ditanya apa itu iman, mereka mengatakan qaulun wa amalun, perkataan, yaitu perkataan lisan, wa amal, amal qalbi, amal batin, dan amal jawari. Iqrar bil lisan, ungkapan dengan lisan, al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, kemudian itu tadi keyakinan amal hati, yaitu membenarkannya, at-tasdiq, dan selanjutnya samarahnya adalah dilakukan dengan perbuatan. Jadi lebih dari 1000 ulama ditemui oleh Al-Imam Al-Bukhari menegaskan iman tidak saja hanya mengakui, tetapi juga tidak saja hanya mengakui dan mengikrarkan, tetapi juga harus terwujud dalam perbuatan. Ini nanti menjadi problem ketika ada kelompok-kelompok seperti Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya tasdik saja, hanya membenarkan saja. Ketika orang sudah mengikrarkan, ketika orang sudah membenarkan, maka dia seorang mukmin, walaupun dia tidak mengamalkan amal-amal yang diwajibkan kepadanya. Dia sudah mukmin. Dia sudah mukmin. Ini kelompok Murji'ah. Dan yang paling ekstrim dari Murji'ah itu, walaupun lisannya itu mengucapkan kata-kata kufur. Ini yang paling ekstrim di Murji'ah ya. Murji'ah itu juga punya level-level, kan begitu kan? Yang paling ekstrim di situ mengatakan walaupun diucapkan dengan lisan kata-kata kufur, kalau dia mengimani dalam hatinya maka dia mukmin. Ini yang menjadi problematik ketika kita memberikan definisi iman itu iqrar bil lisan, pengakuan lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amal bil jawarih tadi, dengan anggota tubuh, dengan arkan. Persoalan ini tidak saja di situ. Muncul lagi nanti pada kelompok-kelompok Mu'tazilah misalnya. Bagi mereka ada kemiripan dengan Ahlus Sunnah, mengatakan amal itu bahagian dari iman. Amal bahagian dari iman. Tidak saja tasdik di hati, tapi amal juga bahagian iman. Namun mereka tidak membaginya, mana di situ aslul iman, mana far'ul iman. Semuanya menjadi aslul iman, artinya pokok keimanan. Dengan demikian apa akibatnya, apa konsekuensinya? Maka mereka mengkafirkan para pelaku maksiat, para pelaku dosa-dosa besar, maka dikafirkan oleh kelompok Mu'tazilah. Oleh sebab itulah antum kan sudah baca bagaimana Mihnah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dari kelompok Mu'tazilah. Mereka sangat-sangat sangat-sangat, bahasa kita, antusias untuk menerapkan konsep ini. Nanti sebenarnya kelompok rasional Mu'tazilah itu akhirnya menjadi ekstrimnya di situ. Ketika ada orang melakukan dosa besar, ketika ada orang tidak mengamalkan amal-amal wajib, maka dia kharij min dinil Islam. Ini kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kenapa? Karena amal itu iman. Dan ketika amal itu iman,
orang tidak melakukan bahagian dari iman, maka dia kehilangan iman. Berhubungan lagi nanti bahwasanya bagi mereka tidak ada fluktuasi iman. Iman itu permanen. Iman itu permanen. Tidak ada fluktuasinya. Contoh kasus, logika yang dibuat begini. Meyakini Allah itu Ahad, Esa, itu iman enggak? Bagian dari iman. Coba, kalau kita katakan, keyakinan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad berkurang, menjadi bagaimana? Tidak ahad lagi kan? Artinya kalau dia meyakini berkurang dari konsep wahdaniyah Allah itu, ya kan, ahadiyah Allah itu, artinya apa? Tidak ahad lagi. Kalau misalnya kita meyakini Allah itu maha kuasa, qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau berkurang keimanan kita bahwasanya Allah itu qadir, sifat qadirnya Allah, artinya apa? Berkuranglah kekuasaan Allah, maka mereka kafir. Ini logika yang dibangun oleh mereka. Tetapi sesungguhnya ikhwah yang dirahmati Allah, ini perlu dijelaskan dulu pokok permasalahannya. Ya. Di mana letak kekeliruan kelompok Mu'tazilah dan kelompok Murji'ah tadi? Di mana sisi kekhilafan mereka atau kesalahan mereka yang hingga mereka keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu tadi qaulun wa amalun. Qaulul lisan, iqrar lisan, wa amal, amal hati itu at-tasdiq wal yaqin. Kemudian apa lagi? Dan dilakukan anggota tubuh. Tetapi ikhwah, di sini ada pembahagian. Ada aslul iman, ada far'ul iman. Kalau aslul iman itu mentauhidkan Allah, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, itu tidak bertambah dan berkurang. Contoh kasus tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tidak boleh iman orang fluktuatif mengenai masalah itunya. Gak boleh fluktuatif. Coba bayangkan kalau fluktuatiflah keimanan kita, Allah tuh hari ini berkuasa, besok tidak, kurang lagi, naik lagi. Apa yang terjadi? Kekufuran. Jadilah kekufuran di situ. Itu karena itu apa? Itu aslul iman, pokok keimanan. Itu tempatnya di mana? Di hati. Dan itu tidak boleh berkurang hal-hal yang seperti ini. Tetapi pada far'ul iman, pada cabang keimanan, apa itu? Amal jawarih. Di sinilah problemnya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Kadang-kadang ada orang rajin puasa. Puasa sunat, ya kan? Lalu besok tidak lagi. Kan begitu? Setiap dia melakukan amal yang merupakan itu pancaran dari keimanannya, bahagian dari keimanannya yang berdiri pada aslul iman, maka bertambahlah keimanannya. Maka nanti kita akan baca beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kasus misalnya Allah berfirman, ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang apabila Allah disebutkan di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatsum imana, bertambahlah keimanannya. Dibacakan ayat, maka bertambahlah keimanannya. Yang bertambah pada iman apa? Pada aslul iman atau far'ul imannya? Pada far'ul iman. Dan far'ul iman itu bahagian dari iman, ikhwah. Tidak terpisah dari keimanan. Tetapi problemnya adalah ketika aslul iman habis, maka dia kharij min dinil Islam, dia keluar dari agama Islam. Tapi pada far'ul iman, itu tentang amal-amal yang merupakan samarah, buah dari keimanan, itu yang kadang bertambah, kadang berkurang. Dibacakan ayat, bertambah semangatnya untuk
beribadah, maka dia terus beribadah, tambah lagi ibadah. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, maka terdegradasilah semangat untuk beribadah, maka berkurangnya. Makanya fluktuatifnya di situ. Dan disinilah kekeliruan Mu'tazilah. Karena mereka tidak membagi ada aslul iman dan far'ul iman. Tidak membagi, semuanya aslul iman. Ketika orang melakukan kemaksiatan, melakukan amal-amal maksiat, dosa-dosa besar, maka menurut mereka keluar dari Islam. Dan di sini juga nanti problemnya ikhwah. Kelompok-kelompok Khawarij juga berpaham demikian. Ketika ada pelaku dosa besar, maka mereka keluar dari millah ini. Segala bentuk amal-amal zahir yang itu berefek pada dosa-dosa besar. Murtakib al-kabair. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka keluar dari Islam. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Asy'ariyah. Mereka tidak menganggap hakikat iman itu amal. Kalau kita menjadikan misalnya Al-Izz ibnu Abdissalam sebagai referensi, iya kan, dalam masalah ini mereka mengatakan tasdik saja. Jadi iman itu membenarkan. Tidak ada pengaruhnya. Karena dia hanya iman majazi. Hanya samarah iman saja. Bukan far'ul iman. Karena tidak disebutkan tentang far'ul iman. Hanya iman majazi. Bukan iman hakiki. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah, banyak di kalangan Asy'ariyah itu tidak terlalu konsen kepada amal-amal syariah. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat banyak orang-orang yang meninggalkan salat. Betul tidak? Kenapa? Karena itu bagi mereka adalah hanya iman majazi. Hanya iman metafor. Sebutan kepada iman hakikinya hanya tasdik. Membenarkan, cukup. Iya kan? Memang nanti ada juga efeknya di dalam Asy'ariyah sendiri. Kalau mengingkari amal-amal yang sudah diwajibkan dan kita ketahui secara doruri itu, memang mereka juga kufur. Dan pelakunya kafir. Kan begitu kan? Misalnya, sholat wajib enggak? Sholat apa maksudnya? Sholat fardu maksudnya kan? Ya, bukan sholat sunat begitu kan? Wajib hukumnya. Kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat maghrib misalnya, itu kalau di dalam Asy'ariyah, itu keluar dari dinul Islam. Tentunya sudah ditegakkan baginya hujjah. Tetapi kalau dia tidak melakukan sholat, bukan karena dia ingkar kewajiban sholat, itu tidak mencederai keimanan, iman hakikinya. Karena itu hanya iman majazi. Walaupun sesungguhnya kita tidak juga mengatakan bahwasanya dalam kelompok Asy'ariyah mereka tidak mementingkan amal, tidak juga seperti itu. Tetapi punya konsekuensi ketika dikatakan ada iman hakiki, ada iman majazi. Kalau ahli sunnah tadi tidak, itu iman, itu hakikat iman, tapi ada aslul iman, ada far'ul iman seperti pohon. Ini ada batang besarnya, ini ada cabangnya. Kalau cabang tuh dipotong, masih ada aslul imannya, dia masih, tapi berkurang nggak imannya? Cedera imannya? Cedera imannya. Iya kan? Tinggal batang aja ke atas begitu. Ya lama-lama mati. Mati, lapuk, lama mati. Kan begitu kan? Jadi begitu ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi, amal-amal zahir itu bahagian dari keimanan, tapi far'ul iman. Far'ul iman. Ayat-ayat Allah yang lain mengatakan, misalnya begini ya, pada surah Al-Fatah, Allah katakan, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka bersama iman-iman mereka, supaya bertambah iman bersama iman-iman mereka sebelumnya. Mereka sebelumnya punya iman. Lalu dengan melakukan amal-amal salih, dengan melakukan penaklukan kota Makkah dan sebagainya, maka bertambahlah keimanan mereka. Bertambah. Oleh sebab itu ikhwah, semakin banyak kita melakukan amal-amal zawahir ini, amal-amal zahir, ya, salat, puasa, zakat, sedekah, maka semakin bertambahlah iman.
Al-imanu yazid wa yanqus, kata Nabi kita. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Iman itu bertambah dan berkurang. Pada sisi apa yang tadi? Pada sisi far'ul imannya. Kalau aslul iman nggak boleh berkurang. Coba antum bayangkan misalnya, seperti yang dikatakan tadi. Ketika itu berkurang, bagaimana? Innallaha sami'un basir. Wajib diyakini nggak? Asma dan sifat Allah itu sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Coba bayangkan kalau ada orang mengatakan boleh fluktuasi iman pada sami' dan basir Allah. Apa yang terjadi? Kalau begitu pendengaran Allah berkurang. Sama dengan makhluk dong. Iya kan? Awal-awalnya pendengarannya bagus, lama-lama berkurang. Lalu bertambah lagi, karena berobat bertambah lagi, kan begitu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aslul iman. Yang tidak boleh ada berkurang. Tapi sebagian ulama mengatakan bertambah kemungkinan. Misal contoh kasus bertambah begini. Hari ini kita belajar misalnya pada sifat-sifat Allah misalnya. Pada Asmaul Husna. Kita belajar tentang sifat Sami' tadi. Basir tadi. Lalu besok kita belajar tentang sifat Ar-Razzaqnya Allah. Sebagaimana para sahabat ayat itu turun secara tanjim, berangsur-angsur. Setiap bertambah ayat Allah turun, maka bertambahlah keimanan mereka. Hari ini tadi kita belajar tentang Sami' dan Basir, besok tentang Ar-Razzaq, maka bertambahlah iman kita tentang Ar-Razzaq. Bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok belajar kita lagi. Turun lagi ayat, di zaman sahabat turun lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat Wahhab, memberikan karunia. Maka bertambah lagi keimanannya. Dan tidak berkurang. Jadi oleh sebab itu ikhwah, jadi kemungkinan bertambah pada aslul iman itu iya. Tapi kalau berkurang tidak boleh. Bagaimana ketika bertambah, lalu besok berkurang lagi, oh enggak Wahhabnya Allah. Hanya Razzaq saja. Ini bisa tercerabut keimanannya. Karena sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu, maka wajib kita mengimaninya. Kita wajib mengimani semua sifat-sifat yang Allah dengan sendirinya memperkenalkan sifat-sifat itu kepada makhluknya dengan wahyunya, apakah itu wahyu matslu ataupun ghairu matslu. Maka semakin bertambah kaji kita pada ma'rifatullah dengan asma dan sifat-sifat Allah, maka semakin bertambahlah keimanan itu. Maka semakin bertambah hafalan Al-Quran kita, tadabbur kita kepada Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan itu. Baik. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini kita dalil-dalil kita untuk mengatakan bahwasanya amal itu bahagian dari iman cukup banyak. Sebagaimana firman Allah tadi, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini dia. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik dan paling bagus akhlaknya. Antum masih ingat ketika membahas hadis Jibril? Jibril datang kepada Rasulullah di tengah-tengah sahabat, lalu bertanya mal Islam. Ini tentang apa? Amal-amal zawahir. Tentang syariat yang zahir. Syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Amal-amal zahir. Lalu setelah itu apa yang ditanya oleh Jibril? Mal iman. Baru yang kedua, masalah amal-amal hati. Mal iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Sampai di situ. Ini masalah apa? Keiman, level. Maka mana lebih tinggi kedudukan muslim daripada mukmin? Lebih tinggi level kedudukan mukmin dibanding muslim. Lalu setelah itu apa yang ditanya? Mal ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Di sini ihsan itu adalah standar mengamalkan syariat itu dengan standar tinggi.
Beriman itu dengan standar tinggi. Dan itu terekspresi pada akhlak kita. Bagaimana akhlak dan adab kita. Akhlak kita kepada Allah dalam melakukan syariat. Akhlak kita kepada Allah dalam mewujudkan keimanan. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah, level ihsan itu level yang tertinggi. Dari 3 tingkatan tadi. Muslim, mukmin, baru muhsin. Dan Nabi katakan, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi mukmin yang paling sempurna keimanannya itu yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak saja orang telah melakukan syariat, menjalankan syariat, tidak saja dia sudah membangun keimanannya, tetapi ketika merealisasikan syariat dan keimanan itu dengan standar yang tinggi. Itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Izz ibnu Abdissalam. Contoh kasus ihsan misalnya. Ketika seseorang diwajibkan untuk berzakat. Iya kan? Diwajibkan untuk berzakat. Kalau zakat fitrah kita berapa? 2 kilo 7 on ya. Kalau ke beras 2 kilo 7 on nanti. Itu standar syariatnya. Itu pada standar syariat. Dan dia mengeluarkannya standar keimanannya, dia ikhlas itu. Karena kewajibannya, bukan karena terpaksa dia. Ya kan, standar syariatnya dipenuhinya, standar apa namanya itu lagi? Keimanannya, dia ikhlas. Memberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban. Tapi standar ihsannya, di mana standar ihsannya? Dia memberikan itu kepada orang yang berhak tadi dengan wajah yang manis, dengan sapaan yang bagus, iya kan? Kemudian ditambahnya dari 2 kilo 7 on itu dilebihkannya karena dia punya duit, punya harta, punya beras yang lebih banyak, diberikannya. Artinya apa? Dengan standar tinggi dia memberikannya. Contoh kasus diberikan oleh Al-Izz ibnu Abdissalam tentang ketinggian ihsan sebagai akhlak dan adab. Ketika kita menyembelih binatang misalnya, standarnya kan pokoknya tajam pisaunya bisa memotong hulkum ini, tempat jalan darah ini, tempat jalan darah, kemudian tempat napas dan makanan, kiri kanan, kemudian sini ada saluran makanan dan pernapasan, disembelihnya dengan pisau. Tapi ihsan bagaimana? Dijauhkannya dari binatang yang lain agar jangan nampak dia menyembelih. Kemudian pisau yang dipertajamnya, dari standar hanya bisa memutus itu dengan pisau yang sangat tajam. Itu ihsan. Lebih dari sekadar itu. Contoh kasus. Kalau kita masuk kemari sudah mendapat tatkala berinteraksi antara satu dan lainnya, bermuamalah di antara kita, ya masuk apa? Tapi ketika musyafahah, dia lihatnya matanya. Nah, kita kan assalamualaikum, dia senyum, berikan kebahagiaan kepada orang, dia senyum, dia salam, itu ihsan. Artinya lebih dari sekedar memenuhi kewajiban, lebih dari sekedar menegasikan keimanan, itu ihsan. Dan oleh sebab itulah makanya Nabi mengatakan bahwasanya ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku akan menggaransikan sebuah surga, sebuah rumah di surga yang paling atas bagi siapa? Bagi orang yang terus memperbaiki akhlaknya, dan akhlak itu bahagian dari keimanan. Kemudian ikhwah, contoh kasus lagi. Hal-hal seperti itu masuk sebagai keimanan. Imam Al-Baihaqi itu ada menulis kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian lagi diikhtisar oleh ulama yang lain. Jadi cabang-cabang keimanan. Di situ jelaskan beberapa cabang situna. Ya, ada situna 6 ya, kan situna 60 ya, hampir kadang-kadang situna sabahuna gitu ya. Situna 60 cabang keimanan. Ya. Pertama apa? Qaul la ilaha illallah. Yang terakhir apa? Imatatul adha. Membuangkan duri dari jalan, anit tariq. Itu iman. Itu masalah batin atau masalah amal zahir? Amal zahir. Tetapi itu kata Nabi bahagian dari keimanan. Dan itu adalah iman apa? Far'ul iman. Cabang keimanan.
Jadi kalau ada orang tidak membuangkan duri dari jalan, apakah dia tak beriman? Nampaknya duri itu melintang di situ semua. Iya kan? Melintang. Tahu Pak melintang kan? Membujur begitu di tengah jalan itu. Kalau membujur begini, melintang kan begini kan? Kan biarkan aja dia melewat. Apakah dia tidak beriman? Dia beriman. Iya kan? Kenapa? Karena itu far'ul iman. Tidak aslul iman. Dan dari 60 cabang itu umumnya, ya Imam Al-Baihaqi menuliskan di situ, umumnya adalah amal-amal zahir. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi mengatakan perbuatan kita ini bahagian dari keimanan. Amal-amal itu bahagian dari keimanan. Bukan iman majazi, iman hakiki, tapi dia far'ul iman. Yang berdiri pada aslul iman. Membenarkan Allah, mentauhidkan Allah itu aslul iman. Tapi far'ul imannya pada amal-amal itu. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau berhubungan dengan keimanan, dengan amal sebahagian dari iman, maka iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Pada far'ul iman itu kadang-kadang ada orang rajin apa tadi? Rajin mengaji, kadang-kadang tidak kan begitu kan. Fluktuasi keimanannya, tergantung cuaca. Iya kan? Tergantung cuaca. Kalau hujan pula, enggaklah datang kan begitu kan? Tapi kalau musim panas, tidak juga. Karena kepanasan dicari antara hujan rintik-rintik dan tak hujan, gitu kan? Supaya dingin. Kan payah dicari itu. Paling-paling setahun dapat kita hanya 3 kali lah itu, 7 kali kan begitu kan? Tidak bisa setiap bulan, tidak bisa setiap minggu. Kenapa? Melihat cuaca. Kalau cuacanya, makanya kadang-kadang kita dengar ada istilah enggak mood. Kenapa nggak ngaji lagi? Nggak mood katanya. Banyak kali istilah untuk menolak aja adalah mood, adalah mat gitu kan. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah SWT menunjukkan apa? Kalau ada orang seperti itu menunjukkan, ini imannya berkurang ini. Pada sisi apanya? Pada far'ul imannya. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ekspresi keimanan. Muzahirul iman. Contoh kasus kita ada beberapa contoh ya di sini yang diberikan oleh sahibul kitab. Al-imanu billahi yumatsal, ya. Iman kepada Allah itu dicontohkan ya seperti banyak hal, seperti dalam ayat Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat. Nah, ini dia. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'ala islamikum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Antum beriman kepada Allah, terus frekuensinya menaik, itu karena antum atau karena Allah? Karena antum atau karena Allah? Apa kata Allah? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Kamu merasa berjasa. Jadi mereka merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad ketika mereka memeluk Islam. Muhammad dulu kan nggak ada pengikutnya. Dia masuk Islam. Mereka merasa berjasa di situ. Qul la tamunnu 'ala islamikum. Jangan kamu pernah merasa berjasa atas Islam kamu itu. Balillah, tetapi Allah lah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman, yang mengkaruniakan kepada kamu, menunjuki kamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziyadatul iman itu, bertambahnya iman itu, bahkan subutul iman itu, subutu fi aslil iman, konsistennya kita, stabilnya pada aslul iman kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah macam dakwah kita ini kan, misalnya. Antum, karena antum hijrah dari yang dulu banyak melakukan deviasi pada amal. Kalau dikatakan bid'ah nanti orang sudah alergi menggunakan bid'ah. Kita cari kata-kata yang lain. Penyimpangan lah begitu kan ya. Atau heresi begitu kan. Kita gunakan bahasa ini supaya jangan terlalu vulgar mengatakan bid'ah. Yang dulu antum meninggalkan itu, meninggalkan apa tadi? Heresi ya, heresi ibadah. Waktu itu antum tinggalkan sudah itu. Dan antum ikut kajian. Dan kajian itu menjadi ramai. Antum merasa berjasa bahwa antum telah membesarkan kajian ini.
Iya kan? Dulu orang mengaji sunnah di Medan ini sedikit kali. Lalu antum ikut dan ikut mendakwahkannya, antum merasa berjasa. Tidak, ikhwah. Itu bukan karena antum. Tapi Allah yang menunjuki antum dan menunjuki orang-orang untuk mengikuti agama Allah, untuk selektif dalam beribadah, untuk kembali ke khittah, iya kan bahasanya begitu, kembali kepada jalur yang benar, jalur ahlus sunnah wal jamaah. Itu karena karunia Allah, bukan karena jasa antum. Tidak. Maka kita tidak ada merasa berjasa di sini. Ini adalah karunia Allah semua. Dan hari ini ikhwah yang dirahmati Allah, iya kita melihat ya, dakwah ahlus sunnah ini semakin masif diikuti oleh orang. Karena semakin banyak orang cerdas hari ini. Dan semakin banyak orang yang memiliki visi orientasi akhirat. Semakin banyak orang takut kepada api neraka itu. Semakin banyak orang cerdas, iya kan? Dan jelas memang jalannya ini jalan yang lurus, jalan tol ini. Iya kan? Ini jalannya remang-remang, tak tahu kemana arahnya. Antum pernah tersesat enggak? Iya kan? Tak tahu kemana arahnya. Nyimpang sana, nyimpang sini. Akhirnya larinya kemana? Ke pinggir sungai. Bah, mana jalan berikutnya kan begitu. Tapi yang menunjuki kita jalan yang lurus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hidayah bayan. Ada hidayah irsyad, hidayah bayan, dan hidayah taufik. Ada hidayah irsyad. Semua kita ini ikhwah yang dirahmati Allah telah diberikan karunia kecerdasan akal, otak kita, hati kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang menggunakannya tidak sesuai dengan porsinya. Iya kan? Masa masalah-masalah mau dilogikakannya? Gimana? Itu kelebihan porsi. Tapi ada orang ngikut saja. Iya kan? Ngikut saya kemana ikut saja. Tidak ada selektivitasnya. Ini ada yang ifrat, ada yang tafrid. Lalu Allah berikan porsi itu kepada kita untuk berpikir sesuai standar. Di mana kita meletakkan akal kita, di mana kita meletakkan hati kita, dan bagaimana kita berhadapan dengan wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran akal dan logika adalah merangkai informasi wahyu itu. Tunduk kepada wahyu itu. Ketika dikaruniakan kita berada dalam jalan ahlus sunnah wal jamaah, maka iman terus bertambah, terus bertambah. Itu karunia siapa tadi? Karunia Allah SWT. Oleh sebab itu, kameramen jangan pernah berjasa mengembangkan dakwah ini. Itu semua karunia Allah. Lillahi ta'ala. Para asatizah juga begitu. Kamilah as-sabiqun al-awwalun, kan begitu. Jangan. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul. Sebagaimana pada kajian sebelumnya dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Pinta, iya kan, tentang kemajuan Islam ya, tentang persoalan umat Islam. Kita nih pada fase keberapa katanya? Dalam hadis itu, fase ketiga. Penguasa-penguasa zalim. Kan begitu? Tapi untuk sampai kepada fase keempat, khilafatun nubuwah, itu kan dipersiapkan sekarang. Kan dipersiapkan sekarang. Kan tidak mungkin secara kauniyah. Iya kan? Sunnatullah, tiba-tiba muncul fase itu orang-orang yang soleh-soleh semua. Mungkin begitu? Tidak. Karena Allah mengatur ritme kehidupan ini dengan sunnatullah. Dengan sunnatullah. Dakwah itu berkembang juga dengan sunnatullah. Coba lihat Nabi kita berdiri di atas sunnatullah. Hukum-hukum kauniyah itu. Dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang didakwahi keluarga utamanya dulu, baru keluarga ayahnya. Kan begitu? Suku. Baru ke masyarakat Quraisy. Dakwah dengan terang-terangan. Terus. Secara kauniyah. Bahkan terjadi peperangan-peperangan. Itu juga kauniyah. Nabi sampai luka-luka. Kan begitu kan? Sampai luka-luka. Nggak ada ilmu kebal Nabi. Iya kan? Sampai luka-luka Nabi SAW. Udah waktu ya? Sudah? Belum? Sampai luka-luka. Itu kan kauniyah. Boleh Nabi sembunyi-sembunyi. Baru berdakwah. Berdakwah lagi hijrah. Harus hijrah ke Habasyah. Nabi sampai 3 kali para sahabat hijrah. Ke Habasyah 2 kali. Dan ke Madinah lagi hijrah. Nabi mencari dukungan ke Taif. Sampai dilempar oleh anak-anak dan orang gila beliau. Sekauniyah. Begitu juga. Nanti munculnya generasi keempat pada khilafatun nubuwah itu juga secara kauniyah. Sekarang dipersiapkan.
Makanya dakwah ini, dakwah Ahlussunnah ini akan terus hidup ini. Siapapun tidak akan bisa menahan. Dia akan hidup. Sebagaimanapun dijepit dia akan hidup. Karena ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum harus ikut di dalam arus itu. Dari kelompok yang mana? Kelompok yang menyadarkan manusia untuk menyusun khilafatun nubuwah itu. Bukan begitu saja munculnya secara kauniyah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada konsep keimanan tadi ya. Jangan terlalu jauh kita lari entah kemana-mana. Tapi saya kira itu bermanfaat untuk kita, supaya antum sadar. Antum jangan kecil hati dengan tantangan yang begitu masif, yang semakin berat. Tidak ikhwah. Dari dulu begitu. Dari dulu. Terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Sedikit saja bisa berkembang, apalagi sudah besar. Ini harus berkembang lebih besar lagi. Dan memang ketika tingkat kecerdasan manusia terhadap agama ini meningkat, maka pengikut ahli sunnah semakin meningkat. Semakin meningkat. Makanya tadi, ziyadatul iman kita pada dimensi akhlak itu harus lebih diutamakan. Berdakwah dengan akhlak. Iya kan? Nah, ini para ummahat ini, perlu nasihat ini. Kadang-kadang ada orang yang mengaji, tapi belum standar pakaiannya. Iya kan? Baru coba-coba mengaji entah pakaiannya begini, lalu dipelototi, tengok dari atas ke bawah. Jangan. Sapa dia, akrabi dia, bawa dia duduk, bawa ngobrol. Tanya nomor alamat rumahnya, tanya teleponnya. Telepon kalau mau ngaji. Begitu ikhwah. Ketika antum berhasil mengajak dia ke jalan al-haq ini, benar ini, antum punya garansi investasi akhirat yang terus berjalan. Antum ajari dia salat, ketika dia salat antum dapat pahala. Dia qiyamul lail antum ajari, maka antum juga dapat pahala karena antum wasilah. Karena itu ikhwah, jangan berdakwah mengajak itu hanya para asatizah saja, tapi juga antum harus hadir di situ. Baik. Nanti insya Allah tak kapan-kapan lah kita lanjutkan kajian ini. Baru muqaddimah ini ikhwah. Baru muqaddimah ini. Belum intinya ini. Bagaimana nanti samaratul iman, muzahir iman ini aja sampai berapa bagian. Baru alamatul iman lagi. Belum lagi ya sampai kepada hal-hal yang lain. Masih banyak perbincangan kita tentang iman. Tapi alhamdulillah istilah itu sudah duduk bagi kita semua. Bahwasanya iman itu tidak hanya tasdik tapi iqrar. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa a'mal bil jawari. Ada aslul iman, ada far'ul iman. Tapi far'ul iman itu juga adalah iman hakiki, bukan iman majazi. Karena dia ada betul-betul bahagian dari keimanan. Taib. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.